kandungan protein sehari kalori bahkan Iya, ribet ya. mungkin gue nggak cukup pintar untuk tahu sedetail itu gitu, tapi artinya asal kandungan 4 sehat 5 sempurna yang ini. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore, dan untuk alamat dari klinik terapi kolbu ini Anda bisa langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Nah, pemirsa, sebelum Tarta berbicara kepada Bapak Suryawan nih, ada pertanyaan sedikit nih kepada Pak Ustadz. Sekarang ini banyak juga nih Pak, orang yang mengatasnamakan bisikan dari Tuhan bahwa saya harus mengorbankan anak saya itu dengan cara menghabisi atau dengan cara membunuh anaknya. Ini bagaimana nih Pak? Mereka ini mungkin beranggapan saya sama kali dengan Nabi Ibrahim, atau bagaimana nih Pak? Dengan perkembangan orang yang seperti itu. Iya, ini saya pikir satu pertanyaan yang baik ya. Jadi bisikan itu pada saat itu kan ditujukan hanya untuk para nabi. Ya, jadi Allah tidak mungkin membisikkan sesuatu kepada seorang ciptaannya kalau Allah itu tahu bahwa ciptaannya tidak mampu. Ya, kenapa Allah pada saat itu membisikkan seperti itu? Karena yang dihadapi oleh Allah ini juga Nabi Ibrahim. Allah tahu bahwa Nabi Ibrahim pasti mampu. Gitu. Jadi tidak mungkin Allah membisikkan lagi kepada manusia biasa. Jadi kalau misalkan ada bisikan itu kepada bangsa manusia biasa seperti kita-kita itu, menurut saya itu bukan dari Allah, tapi dari setan. Ya, jadi bukan dari Allah, dari setan. Namun dari kisah Nabi Ibrahim ini, yang perlu kita ambil sebagai satu pelajaran adalah bahwa ini dikisahkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci Al-Quran itu menurut penjelasan Allah di dalam ayat kursi, kitab suci Al-Quran itu adalah kitab hikmah. Ya, kitab hikmah dan kitab petunjuk. Ini artinya apa? Artinya kisah tadi itu kita bisa ambil hikmahnya. Nah, ternyata hikmahnya adalah bahwa pada saat kita mau melakukan suatu pengorbanan, dalam hal ini adalah korban harta, kita mau melakukan sedekah besar-besaran terhadap harta kita, itu kita tidak akan didiamkan oleh setan. Kita akan dibikin ragu hati kita oleh setan, dengan bisik-bisikan yang meragukan tadi. Nah, inilah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim tadi. Dari kisah ini kita bisa melihat dan kita bisa mempersiapkan diri bahwa pada saat kita hendak melakukan sedekah besar-besaran, kita pasti akan diganggu oleh setan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam kisah Nabi Ibrahim tadi. Jadi sekali lagi Mbak Teta, kalau ada bisikan yang mengatasnamakan Allah seperti kisah Nabi Ibrahim tadi, menurut saya itu bukan dari Allah, itu dari setan. Kenapa? Karena zaman kenabian sudah selesai. Betul sekali. Ya, zaman kenabian sudah selesai, dan itu kenapa dibisikkan oleh Allah seperti tadi? Karena itu Nabi. Begitu. Jadi nggak bisa kita samakan dengan kita yang bangsa manusia biasa. Terhadap Nabi, ya. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Nah, pemirsa, saat ini kita akan segera menanyakan nih kepada Pak Suryawan, dan Pak Suryawan ini adalah salah satu mantan pasien dari terapi kolbu ya. Baik, Pak Suryawan, bisa diceritakan nggak nih Pak mengenai awalnya Bapak sakit apa sampai akhirnya datang ke terapi kolbu? Ya, kejadiannya itu pada waktu itu kan bulan puasa ya, jadi tarawihnya sudah selesai, itu ada ceramah, ceramah agama, kemudian biasanya ditutup dengan witir. Nah, pada waktu ceramah kok dada saya sakit sekali itu. Sakit itu sesek atau bagaimana Pak? Sesek dan kayak seperti tusuk-tusuk gitu, sakit sekali kan. Tapi saya tahan-tahan, asal sebentar lagi kan witir sudah selesai, terus ya, pulang. Terus sholat witir juga selesai, ya ikuti gitu, terus langsung saya pulang, maksudnya cepat bisa istirahat ya. Jalan tuh merasa berat sekali, sakit sekali. Terus sampai di rumah saya tiduran, itu masih sakit sekali. Ya, terus saya bilang ke istri saya, kok dada saya sakit sekali nih Pak, ini serangan jantung apa-apa. Saya khawatir apa saya mau mati. Nah, begitu sampai berpikir seperti itu. Nah, terus ya itu kira-kira setengah jam Mbak. Terus itu berangsur-angsur berkurang terus hilang. Kemudian anak saya datang dibawa ke UGD rumah sakit itu ya, di
diperiksa, terus diperiksa dengan alat jantung, ternyata hasilnya katanya normal gitu. Terus dianjurkan untuk ke lab dan ronsen paru-paru. Nah, setelah hasilnya juga ternyata paru-parunya juga nggak apa-apa, katanya sudah bersih gitu. Normal semua ya. Tapi kalau malam tuh sakit kira-kira setengah jam lah kira-kira sakitnya. Itu tiap malam tuh selalu sakit? Ya beberapa hari, ya? sakit terus itu, terus istirahat. Nah, terus sebelumnya saya sering hampir setiap malam ya jam 12 itu melihat acaranya Ustadz Sony, karena di situ ada sedikit mengenai ceramah agama, pelajaran-pelajaran yang bagi saya itu sangat berguna ya. Saya ikuti. Terus saya percaya sekali gitu. Terus saya bilang besok kita ke Pak Ustadz Sony ya. Terus ya akhirnya berapa hari, 1-2 hari kemudian saya ke Ustadz Sony dan diterapi. Ya. Pertama kali datang, ada nggak sih Pak perubahan ataupun yang dirasakan? Ya 1 kali terapi, pertama itu ya udah kurang, udah nggak begitu, udah sakit lah. Jadi udah biasanya kan hampir setiap hari kira-kira setengah jam sakit itu, badannya tuh sesak terus sakit. Itu sudah hilang. Cuma masih kalau saya jalan cepat berat itu, masih agak sesaknya. Terus ya berulang-ulang di terapi sama Ustadz Sony, alhamdulillah sekarang ya udah. Ini sudah berapa kali terapi, mohon maaf Pak? Keempat kali. Keempat ya. Dan keempat ini tiap malam sudah tidak ada namanya sakit lagi? Sudah sakit tidak ada. Jadi cuma kan kalau saya itu biasanya kan suka olahraga, jalan cepat. Jalan cepat masih agak sakit gitu. Jadi ya, mudah-mudahan udah berangsur-angsur udah hilang. Insya Allah ya. Kalau Pak Ustadz Sony katakan ini menurut beliau apa nih Pak sakitnya? Menurut beliau itu asam lambung. Asam lambung. Oke, itu faktornya memang pada saat awalnya mungkin kan karena pada saat itu bulan puasa ya Pak ya. Apakah Bapak makan yang asam-asam kah atau yang pedas-pedas kah sampai akhirnya memicu? Kalau asam yang pedas ya, mungkin goreng-gorengan itu sering makanan santan-santan, terus ya goreng-gorengan lah. Itu kan minyaknya kadang-kadang yang dijual itu berulang-ulang juga kadang-kadang ditambahi supaya rasanya kriuk-kriuk gitu. Iya, tepungnya lebih gurih ya Pak ya. Dan ternyata itu malah bisa membahayakan ya Pak ya ke dalam tubuh. Sekarang ya saya hindari lah, walaupun itu suatu pengorbanannya berat ya rasanya itu kalau kita lihat gorengan itu udah kemelecer lah kalau misalnya gitu udah. Oke. Nah, pemirsa di tempatnya Pak Ustadz Sony Sutrisna ini tidak menggunakan yang namanya obat-obatan, jamu-jamuan, jarum suntik, bahkan juga tidak menjual yang namanya ayat suci Al-Quran. Apakah benar itu Pak? Benar sekali ya. Betul sekali ya, tidak ada yang namanya obat-obatan itu tidak ada sama sekali ya. Jadi di beliau menterapi juga tidak sedikit lah gitu kan. Kemudian diberi air yang setelah didoakan oleh beliau, dimohonkan pada Allah untuk kesembuhan pasiennya ya, termasuk saya ya. Dan alhamdulillah ya dijabah oleh Allah lah. Alhamdulillah. Baik Pak Suryawan, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah pemirsa tetaplah bersama kami dalam Medika Natural Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan 2 pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua seperti ini dibuat untuk rumah lama Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya. Jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Gimana detail ceritanya, langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Siapin banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu.
Berikan aku 10 laki-laki nasionalis, Ya. akan aku hancurkan dunia ini. Ya, ya. Tapi berikan aku 7 laki-laki alay, aku akan bentuk boyband. Kalau pemimpin zaman dulu itu berjuang sampai masuk penjara, baru memakai dasi dan jas. Kalau pimpinan sekarang pakai jas dan dasi dulu, baru pada masuk penjara. Bagaikan dulu. Biar tontonan, Anda harus kritis. Kalau udah kritis kita bawa ke rumah sakit. Bung Jamil, saya prihatin. Loh, kamu ini Ainut Batu Gana atau prihatin? Pak, kita sudah tahu pemimpin karisma itu adalah Mara Karma. Kalau Soneta, Roma Irama, sudah tahu. Saya setuju. Karena kebetulan saya megang trompet. Jangan dibalik-balik. Kita jadi bingung. Ini akan membahas satu persoalan di negeri ini hanya dengan satu sisi, yaitu sisi komedi. Jakarta Comedian Club. Masih bersama kami dalam Medika Natura Sore. Sekali lagi pemirsa, kami masih buka line telepon di 0215155111. Sekali lagi di 0215155111. Dan pastinya bagi Anda yang datang ke klinik terapi kolbu, Anda bisa langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Dan kembali lagi kita ingatkan pemirsa bahwa di klinik terapi kolbu ini tidak ada yang namanya obat-obatan, jamu-jamuan, jarum suntik, bahkan juga tidak menjual yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Anda tidak perlu takut yang namanya musyrik ataupun syirik ya, karena memang tidak ada sama sekali, memang bersih sama sekali ya. Dan seperti tadi Bapak Suryawan katakan bahwa memang di sana tuh hanya seperti apa ya Pak, kayak dideteksi gitu aja ya Pak ya, tidak terasa apa-apa ya Pak ya, tapi hasilnya terasa sekali ya Pak. Alhamdulillah ya. Baik, Pak Ustadz, ini kalau kita lihat dari kasusnya Pak Suryawan ini kan memang awalnya Pak Suryawan ini memang menggemari yang namanya goreng-gorengan, santan-santan. Apakah hal itu memang bisa menyebabkan yang namanya asam lambung ya Pak ya? Iya, kalau tubuh manusia kan kekuatannya beda-beda ya. Nah kebetulan bagi Pak Suryawan ini gorengan nampaknya bereaksi sekali. Karena gorengan itu kan kalau minyaknya terlalu kental gitu ya, atau apalagi minyak lama gitu, itu biasanya kalau masuk dalam tubuh itu bereaksi oleh lever. Lever kita akhirnya harus bekerja keras kan? Iya betul. Nah pada saat lever kita bekerja keras itu biasanya akan mengakibatkan asam lambung meningkat. Nah kalau asam lambung meningkat, dia ngedesak ke sini, itu rasanya seperti orang kena jantungan. Jadi seperti orang jantungan, jadi dadanya berdebar. Padahal bukan penyakit jantung ya Pak itu ya? padahal bukan jantung. Nah ini harus diselesaikan dengan cara diterapi. Kalau memang pada saat itu Pak Suryawan hanya mendiamkan saja penyakitnya, apakah akan ada efek-efeknya lagi ke depannya Pak Ustadz? Kalau efek ke depannya mungkin masih jauh ya, cuman rasa tidak nyaman aja. Dan biasanya kalau dibiarkan dalam waktu yang cukup lama akan menimbulkan dampak psikis. Jadi nanti udah mulai muncul cemas, gelisah, terus dadanya berdebar seperti tadi, timbul rasa takut yang berlebihan, gitu ya, paranoid, terus gampang berpikiran buruk sangka seperti itu. Nah itu bahayanya asam lambung. Masya Allah. Dan tidak nyaman, hidupnya tidak nyaman. Iya betul sekali ya. Hilang rasa percaya diri, kan tidak nyaman. Biasanya berani, misalkan berani pidato, itu jadi nggak berani pidato. Biasanya berani untuk melakukan sebuah aktivitas apa, nanti tidak berani. Padahal kalau direntet urutannya itu semuanya dari asam lambung. Tapi belum sampai tahap situ ya Pak Suryawan ya? Alhamdulillah. Dan biasanya kalau udah sampai ke tingkatan yang paranoid tadi ya, itu ada jurusannya sebenarnya di dalam ilmu kedokteran. Itu namanya psikosomatis. Oh iya. Jadi ada jurusannya disebut psikosomatis gitu. Nah, kan ada psikiater, ada psikosomatis. Nah, psikosomatis ini biasanya cetusannya dari salah satunya dari asam lambung. Masya Allah. Dan bisa juga cetusannya dari rokok. Iya. Karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan diri saya dan juga kita semua bahwa rokok itu menurut versi saya ya, itu dosa. Kenapa saya katakan bahwa rokok itu dosa? Karena rokok itu dapat merugikan diri kita.
maupun orang lain. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat di tempat praktek saya, banyak sekali itu korban daripada rokok itu. Ada yang kena kanker paru, ada yang kena kanker lidah, ada yang kena psikosomatis ya. Jadi itu psikosomatis itu bisa akibat daripada rokok. Nah, jadi makanya saya katakan itu dosa. Jadi kalau ada yang mengatakan ini makro, ini, kalau saya tegas saja itu dosa, titik. Nggak usah takut. Kan katanya kita harus berani mengatakan suatu kebenaran. Kalau itu dosa ya dosa, nggak usah pakai koma lagi. Dosa titik, begitu. Baik. Nah, pemirsa, nanti kita masih akan kembali lagi, dan sekali lagi Anda masih bisa telepon di kami di 0215155311, tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk memilih perawatan wajah, kita harus pintar dan jeli. Jadi, kupilih yang terbukti aman. Formulasi Cefu Whitening Night Cream membuat kulit wajahku kian nampak putih, sehat, berseri. Cefu Kosmetik, pilihan yang terbaik. Berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih. Hampir 10 tahun spa di US itu nge-boom bang. Nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. Tidak ada kiat-kiat khusus, kita cuma memberi abstrak. Yang profesional loh, yang apa gitu. Kerusuhan di Mesir kembali terjadi. Polda Metro Jaya menyita ratusan senjata airsoft gun. Mabes Polri memastikan pabrik narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dikendalikan Freddy Budi. Rencananya Pemprov DKI akan terus menambah sarana dan prasarana Blok G. Korban diduga sedang berdiri di pinggir rel kereta api. Selain itu, pemerintah sebagai atasan SKK Migas harus segera memberikan klarifikasi atas kasus suap itu. Karena kan BP Migas sudah tidak punya dasar hukum, jadi dikembalikan kepada pemerintah. Jadi gimana? Menteri itu tugasnya policy, kebijakan, pengawasan, juga terlibat dalam operasional sehari-hari. Apakah memang yang namanya korupsi itu semakin baik atau semakin parah? Kalau korupsi itu bukan sesuatu yang baru. Arrosi wal murtasi finnar, yang menyuap, yang disuap, dua-dua musuh neraka. Artinya dua-duanya itu penjahat. Kami dalam Medika Natura sore dan pastinya masih bersama dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Pemirsa, sekali lagi Anda bisa langsung telepon di kami di 0215155311, di 0215155311. Baik, tadi Pak Suryawan memang sudah deteksi adalah terkena penyakit asam lambung ya. Itu terapi yang dilakukan seperti apa sih Pak Suryawan? Jadi beliau sebelumnya dengan asistennya dulu, setelah Ustadz Sony datang, kemudian deteksi sekitar kepala gitu ya. Terus dia ini Bapak asam lambung lah gitu. Terus ya diberi air yang diberi energi lagi, ada dan dimohonkan doa kepada Allah supaya sembuhan. Terus ada minyak untuk dikosokkan di daerah yang sakit gitu ya. Baik Pak Suryawan, kita angkat telepon sebentar ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo. 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 Iya, selamat sore. Dengan siapa dan di mana Ibu? Dengan Ibu Dila. Ibu Dila di mana? Di Tangerang. Di Tangerang. Baik, Ibu Dila silahkan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ustaz, ini saya mau tanya. Anak saya beberapa
hari Kamis lalu kan mengalami kecelakaan, jatuh dari motor. Kemudian saya minta CT scan, tapi dari hasil CT scan itu tidak menunjukkan ada trauma accident, tapi ternyata ada diagnosa lain dan diperkirakan itu adalah kista arachnoid. Dan begitu kembali ke Jakarta, kebetulan tuh kemarin kejadiannya di Jawa. Begitu kembali ke Jakarta, saya kemarin pergi ke Siloam. Kemudian kami coba di MRI, ternyata hasilnya memang kista arachnoid, Pak Ustadz. Itu kira-kira bagaimana ya Pak Ustadz? Karena memang kalau dari penjelasan dokternya sendiri itu tidak ada, itu bukan karena dampak dari kecelakaan, tapi memang adanya seperti itu dan itu tidak ada gejala tertentu. Kalau dilihat dari secara fisik, anaknya sih memang sehat-sehat saja dan normal seperti biasanya. Nah, setelah itu dilihat dari hasilnya, jadi akhirnya dokter menyarankan untuk operasi. Oke. Usianya mohon maaf, berapa Ibu anaknya? Usianya baru nanti Desember ini 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. Oke, menurut keterangan dokter itu memang bawaan dari lahir atau bagaimana Bu dengan ada kista itu? Dokter sendiri sih tidak bisa memprediksikan karena itu saya langsung ke dokter bedah saraf. Jadi entah itu tidak bisa diprediksikan apakah itu bawaan lahir atau memang itu terjadi setelah beberapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu gitu. Jadi biasanya sih kasus yang seperti ini memang kalau tidak terlambat saat diketahuinya juga